selanjutnya nanti masih akan ada lagi ya. Tapi untuk sesi bersama saya sepertinya hari ini akan berakhir. Kemarin sebenarnya saya diminta oleh Ibu Ilmi untuk Zoom, cuma saya bilang jangan dulu karena saya lagi pertama ada kegiatan, yang kedua juga agak kurang sehat. Saya tidak akan perform kalau lagi kurang fit ya. Dan dirugikan Bapak Ibu, saya juga merasa kurang ini. Intinya saya akan berikan yang terbaik lah. Terus kemudian yang kedua, seluruh video-video yang kedua dari terakhir itu sudah saya lihat semua dan ada beberapa yang saya download. Yang saya download inilah yang akan kita bahas secara singkat ya. Nah, kalau mau dibahas semua juga kayaknya tidak sampai waktu ya. Jadi yang tidak di-download jangan berkecil hati, dan yang di-download nanti dan yang dikoreksi nanti jangan langsung kecewa. Jadikan ini semua pembelajaran. Bukan berarti saya yang terbaik, tidak. Mari sama-sama kita belajar. Ya, karena saya juga masih proses juga dalam mengajar, ya. Karena belajar yang sesungguhnya adalah ketika kita mengajar. Ya. Kalau dalam istilah ilmu di pesantren itu ada istilah i'dad. Jadi sebelum mengajar dilihat dulu materinya. Baik Bapak Ibu, seperti yang disampaikan juga oleh Ibu Ilmi, komen-komen di kolom komentar itu ada, saya rasa sudah disampaikan di grup, dan juga saya sudah berkali-kali sampaikan, bicara ketik mikir di situ apa yang kita rasakan, termasuk tadi malam itu ada yang saya komentari Ibu siapa itu, Ibu Tri, pertanyakan tentang kenapa sih harus ada siklus, apa sih yang dimaksud dengan siklus. Saya jawab di situ, dan sebenarnya sudah dijelaskan juga, cuma mungkin lebih bagus lagi kalau saya jawab lagi dalam bentuk statement dan saya kirim ke LMS ya, yang sekaligus sebagai pengajar juga. Jadi skopnya dia kecil tapi bermanfaat. Kenapa harus ada siklus 1, 2, 3? Siklus 1 itu baru mengobservasi. Kenapa ada gejala begini, kenapa begini. Biasa di siklus kedua ditemukan biasa ada perubahan. Kalau sudah ada siklus 2 berarti kita cari solusinya lagi. Ya, siklus 3 itu sebenarnya simpel sebenarnya. Ya. Temukan masalah. Bukan berarti cari masalah. Beda itu beda. Menemukan masalah dengan cari masalah beda. Kalau cari masalah berarti cari gara-gara. Kalau menemukan masalah, saya mengajar begini, kenapa masih ada yang begini? Berarti ada yang salah sama diri kita. Makanya dalam pengertian siklus itu, dalam PTK selalu merujuk ke diri guru dulu. Kenapa bisa terjadi begini? Apa penyebabnya? Cari tahu nih. Secara singkat seperti itu. Baik, karena saya sudah dikasih host oleh Ibu Ilmi, sekali lagi makasih. Tujuannya biar saya share nanti videonya dan kita akan lihat sedetil mungkin kira-kira salahnya di mana. Ibu siapa itu yang saya sempat senyum-senyum sendiri tadi waktu lihat itu. Kebanyakan perempuan saya download ya. Yang tersinggung lagi-lagi ya. Ada, saya tidak tahu, tapi nanti ketahuan siapa itu. Ketika dia menjelaskan itu, matanya lari ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Nah, dalam ilmu hipnoterapi berarti ada sesuatu. Ya. Ibu Hasbirawati kayaknya itu deh. Kayaknya. Matanya lari ke kiri, matanya lari ke kanan, atas, ke bawah. Nanti kita jelaskan kenapa sih begitu. Dan itu tanpa sadar loh. Tanpa sadar. Ya, bawaan dari pikiran bawah sadar. Dan cara take gambarnya juga tidak profesional Ibu. Dari bawah ke atas, jadi kelihatan lubang hidung tak. Bagus itu dong, langsung begini. Makanya saya bilang butuh teman, minimal anak yang video ki. Saya percaya mungkin itu HP-nya lagi di bawah posisinya itu. Ya.
Mungkin malu-malu dilihat anaknya sambil mengajar, ya makanya mungkin berdiam diri dalam kamar sambil bicara, ya itu akan berpengaruh secara psikologis semua, ya. Baik, saya buka dulu. Yang saya sempat download itu Pak Kisran, Pak Kamalu, terus kemudian Pak Mustafa Masud, cocok nih, Hasmi Rawati, Triwahyuni, dan Pak Romansyah. Yang mana duluan ini yang mau? Romansyah dulu, Ustaz. Tepat seperti dugaan, ya. Karena romansa kayaknya ini yang seperti tadi ciri-cirinya. Bukan. Apa Romansyah ini? Nah, itu Abi, nak. Abi. Oh, ini. Belum kelihatan Bapak Ibu, ya? Ya, belum. Belum, Ustadz. Ya, karena belum saya share. Oke, ini. Sudah kelihatan? Sudah, Ustadz. Ini maaf karena akan saya skip ya. Kita tidak akan nonton full, kita hanya skip. Bagi yang belum melihat kampus UIN, ya inilah kampus UIN. Ya. Lumayan asri, ya. Saya memperkenalkan video pembelajaran ini, maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Romansyah, berasal dari Pondok Pesantren DDI Taklasi, dan saya mengajar di Madrasah Sanawiyah DDI Taklasi. Baiklah para santri dan santriwati yang soleh dan solehah, Apa ini? sebelum kita melanjutkan materi, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa kita dijabah dan mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah. Jadi kita langsung saja pada materi pertama bab 1. Kita akan membahas Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Apa? Yang pertama harus kita identifikasi adalah apa sih itu sebenarnya Al-Quran. Ayo, siapa yang tahu? Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, bahwa kata Al-Quran berasal dari kata Qura'ah. Qura'ah itu artinya membaca. Dan kata dasarnya adalah Quran. Quran artinya bacaan. Nah, setelah itu perlu kita pahami secara istilah. Secara istilah bahwa Al-Quran itu para ulama memberikan pengertian bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai. Coba diperhatikan Pak Romansyah. Ini Bapak ngajar di kelas berapa? Kelas 7 MTS, Tas. Kelas 7 berarti kelas 1 SMP, ya? Iya. Memang sesuai RPP begitu? Yes, Tas. Kalau menurut saya terlalu tinggi bahasa atau Pak untuk ukuran anak kelas 1 SMP.
Ya, memang mungkin tertulis di RPP begitu, cuma bagaimana kita meramu kembali bahasanya, karena kebanyakan murid itu lebih menangkap apa yang disampaikan oleh gurunya daripada apa yang telah tertulis di RPP. RPP itu sendiri atau sila panduan memandu kita, tak mesti harus kita ambil mulai dari A sampai Z-nya. Menurut saya bahasanya terlalu tinggi Bapak tadi, ya. Kecuali memang kalau sudah paham apa sih yang dimaksud dengan kalam ilahi, apa yang sampai ke hati Nabi Muhammad, itu masih bermain imajinasinya kalau anak SMP kelas 7. Sama seperti ketika ada guru sejarah menjelaskan pembelahan dada Nabi, itu otomatis anak siswa SD atau SMP kelas 1 itu langsung berpikir, dibelah dadanya Nabi. Karena dia tahu kalau dibelah dadanya orang pasti mati. Misalnya ya. Nah, lihat dari persepsinya tadi sudah bagus ya. Cuma saya lihat kekurangannya, tatapan tak itu pada satu arah saja dominannya. Ke kanan terus. Jarang yang ke kiri. Padahal bentuk penguasaan kelas itu penting. Tidak mesti raga yang bergerak ke sana kemari, tapi minimal tatapan mata bisa menangkap seluruhnya. Karena guru adalah menjadi pusat perhatian dalam kelas. Kita man of the match. Jadi 30 siswa itu semua memperhatikan pada satu titik. Siapa itu titiknya? Pak Romansyah. Siap. Protes nanti yang sebelah kiri, kenapa tidak pernah dilihat Pak? Nah, mungkin dalam hatinya bicara begitu ya. Siswanya. Jadi penguasaan kelas sangat penting. Ya, maksudnya bukan saya tutup, kita skip sebagai ibadah. Ini saya akan mencoba membahas 3 saja. Yang pertama adalah Alkitab. Ya. Alkitab itu dalam Al-Quran ditemukan tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan dalam Al-Quran ditemukan tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 2. Saya suka ini. Sudah disebut 2, dipertegas dengan 2 jari. Ini dalam ilmu public speaking ini sangat kuat memang ini. Walaupun kita sudah menjelaskan kata atau ya kata 2 tapi lebih dipertegas dengan A. Saya suka ini. Yang begini-begini ini bagus. Kalau mantap, ini. Kan ada semua kodenya itu. Ya, beda lagi kalau begini. Ya. Artinya ini apa, gestur-gestur ini yang lebih dominan siswa perhatikan itu. Makanya saya langsung kembali sedikit. Ini sebagai bentuk pujian, mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan lagi. Ya. Pak. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang memeliharanya. Kemudian nama lain dari Al-Quran, fungsinya Al-Quran. Sudah diedit ini Pak Romansyah ya? Iya Pak. Yang pertama, fungsinya Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran. Jadi Al-Quran menjadi konfirmasi dan informasi. Artinya terkadang ada sesuatu akidah, pendidikan, dan sebagainya. Itu berupa perkataan langsung dari Rasulullah SAW. Mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, mengukuhkan. Hadis. Sudah berapa tahun mengajar Pak? Kayaknya pengalaman sekali ini. Alhamdulillah Pak, sudah 15 tahun dari 2007. Ya, pengalaman sekali. Masalahnya ikut dengan gestur-gestur tubuhnya. Ini.
Kalau guru-guru baru itu mungkin masih agak kaku dia begitu itu. Tapi itu kayaknya sudah terbiasa, makanya saya tanya sudah berapa lama mengajar. Ini penting. Iya. Gestur begitu itu penting. Mimik muka tak itu, senyum tak, apa segala macam itu menarik perhatian siswa semua itu. Betul materinya biasa-biasa saja, tapi kita punya perform dan gaya mengajar itu luar biasa dan itu yang diingat siswa. Penting adanya gestur-gestur itu. Ya, sebagai faktor pendukung. Kalau kita cuma makan nasi saja tanpa sambal itu hambar. Ya, ini sambal-sambalnya ini pedis memang, tapi membuat orang meyakinkan itu. Ya, beda kalau saya katakan misalnya dengan kata merdeka itu kan beda kalau sudah begini. Ya, jadi kalau biasanya itu diikuti dengan gestur merdeka kayak gitu. Ya, ada ilmu-ilmu tersendirinya itu dipelajari di public speaking itu Bapak Ibu ya. Kita langsung ke bagian akhirnya, saya mau lihat bagian akhirnya. Baiklah santri dan santriwati, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini saja penjelasan saya mengenai Al-Qur'an. Kalau bisa di bagian akhir itu disimpulkan sedikit tentang materi di awal tadi. Ini kita langsung tutup saja. Iya, siap. Sebenarnya saya tidak perlu ajar lagi Bapak ini kan pengalaman 15 tahun Pak. Bukan waktu yang sedikit itu ya. Baik, terima kasih Pak Romansyah ya. Kita pindah siapa lagi? Insyaallah. Saya sebenarnya mau lihat ini. Saya mau lihat Ibu siapa tadi tuh? Ibu Hasmirawati ya. Di setiap manusia, entah Bapak, Ibu, saya, semuanya itu punya masalah. Tinggal kadarnya yang lain-lain. Ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil. Intinya jangan menyerah. Kalau sudah menyerah, selesai. Ya. Guru dan permasalahannya. Kenapa saya singgung kopi? Nah, ini kopi. Sekarang saya minta semua Bapak dan Ibu yang ada di sana aktifkan otak kanannya. Dengan cara silahkan imajinasikan hitamnya kopi, rasanya kopi, bentuknya, jenisnya, rasanya. Sekarang imajinasikan itu. Semakin dalam. Imajinasikan. Kalau mengantuk Ibu Hasmirati minum kopi. Ya, sudah kita imajinasikan sama-sama untuk kopi hitam. Agak pahit, semakin bagus ya, disajikannya, diminumnya ya kan. Oke, sudah kita imajinasikan. Dengan cara kita mengimajinasikan itu berarti kita sudah mengaktifkan otak kanan kita semua. Yang paling sulit ini untuk mengaktifkan otak kanan ini perempuan biasanya, karena dia dominan otak kiri. Mungkin di pikiran Ibu Hasmirawati tadi, biasanya ada kopi coklat, saya makan minum kopi kok. Nah, itu otak kiri itu. Ya, yang selalu mengenter segala statement itu. Makanya saya bilang untuk beberapa menit ke depan ini nonaktifkan dulu otak kiri, tak. Aktifkan otak kanan. Dinasikan itu kopi. Nah, di dalam kopi itu sendiri ada 3 jenis unsur kopi yang paling krusial. Nah, kenapa saya pakai bahasa krusial? Karena Bapak Ibu sudah dewasa. Pertama, yang kedua sudah guru. Kalau saya berbicara di depan anak-anak, saya tidak akan menggunakan kata krusial, penting. Nah, itu padanan bahasanya. Ya. Jadi dalam kopi itu ada 3 unsur yang penting. Apa saja yang dimaksud dengan 3 unsur di dalam kopi itu? Pertama, ingat baik-baik, kopi itu sendiri, kemudian gula dan rasa. Saya ulangi lagi, hal terpenting dalam kopi itu sendiri, gula dan rasa. Simpan ini di memori pikiran bawah sadar tak. Nggak terlalu banyak yang disimpan. 3 kopi, gula dan rasa. Bisa disebutkan kembali Pak Mustafa Masud? Kopi, gula, dan rasa. Ibu Hasmirawati?
tiga unsur tadi. Kopi, gula, dan rasa. Kopi, gula, dan rasa. Pak Romansyah, apa tiga unsurnya tadi, Pak? Ada 3 unsur yang krusial di dalam kopi itu. Yang pertama adalah kopi itu sendiri, yang kelihatannya warnanya serem, menakutkan karena Ya. hitam. Ya, Kemudian ada unsur gula, pemanis. Kemudian rasanya ini yang paling mantap ini. rasa. Sadar tidak sadar ini adalah proses interaksi kita dengan siswa. Ya, oke. 3, kopi, rasa, kopi, gula, dan rasa. Kita next slide. Dianalogikan, disamakan, kalau kopi itu orang tua, gula itu guru, dan rasa adalah siswa. Saya menganalogikan ini, makanya aktifkan otak kanan. Perhatikan gestur-gestur saya, Bu. Sebenarnya tidak nyambung, tapi demi menghilangkan kekakuan, saya menari-nari. Tadi kopi itu orang tua, gula guru, dan rasa siswa. Jangan ada yang bertanya, kenapa dianalogikan seperti itu? Inilah saya pola dengan materinya ini saya pola sedemikian rupa sesuai kebutuhan. Andaikan saya berbicara di seminar nasional misalnya, bukan analogi ini yang saya pakai. Tapi karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu guru, makanya saya analogikan dengan 3 ini. Kopi, orang tua, gula, guru, dan siswa itu adalah rasa. Jika kopi terlalu pahit, misalnya seperti kata Pak Romansyah, ya, hitam, apa segala macam. Jika kopi terlalu pahit, atau kopi terlalu manis, kira-kira siapa yang salah? Gulanya. Gula. Tepat. Bukan rasa. Berarti kalau kopi terlalu pahit, berarti gulanya kurang. Kurang. Kalau kopi terlalu manis, Kelebihan. silahkan lihat ekspresinya. Kopi terlalu pahit, begitu tanjak. Kopi terlalu manis juga, begitu tanjaknya. Tidak ada yang bagus tanjaknya. Bentar lagi Kalau sesuatu yang berlebihan, pasti tidak bagus. berdua zoom begini sama satu. Ya, baik. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Ibu Herianti, gula yang disalahkan. Kurang gulanya berarti pahit. Lebih gulanya berarti kopinya terlalu manis. Ya, tepat apa yang dikatakan oleh Ibu Herianti tadi. Berarti fokus ya. Berarti sudah tidak aktif di otak kiri, tapi aktif di otak kanan tak ya. Baik. Tapi jika takaran kopi dan gula seimbang, tidak terlalu manis juga tidak terlalu pahit, kira-kira siapa yang dipuji? Mantap kopinya. Rasa. Kopinya. Rasanya. Kopinya. Tadi kan kelebihan gula dengan kekurangan gula. Jelas. Akan gula. Rasanya. Sekarang kalau Rasanya. seimbang, tidak pahit, tidak manis, siapa yang dipuji? Rasanya, Pak. Rasanya. Kopinya. Kopi yang dipuji. Rasa. Kopinya enak. Dia bilang mantap. Rasa. Rasanya. Sudah agak berbalik sedikit. Sudah mulai ada yang pro kontra di sini. Ya. Makanya saya suruh ingat tadi 3 hal, kopi, gula, dan rasa. Kopi tadi itu orang tua, gula, guru, rasa, murid. Oh, kopi yang dipuji. Gulanya diabaikan, Ustaz. Ya. Rasanya. Rasa diabaikan. Rasa. Kopi yang dipuji, ini kopi. Kopi. Siswa. Rasa. Gula kemana? Guru. Kemana gula? Kemana itu guru? Padahal gula yang mempunyai andil sehingga membuat rasa kopi menjadi nikmat, tapi tidak disebut. Ya, betul. Justru rasanya yang disebut. Justru kopinya yang disebut. Gula tidak disebut. Betul. Sampai sini paham ya? Oke. Kopi terlalu pahit atau kopi terlalu manis, gula yang disalahkan. Kembali lagi tadi dari pernyataannya Ibu Astri.
Esrianti, gula yang disalahkan, dan saya sepakat dengan itu. Tapi jika kita analogikan ini ke siswa, jika dia berprestasi, guru tidak pernah dipuji. Tetapi ketika anak malas, baru guru yang dipojokkan. Dan ada beberapa dari kita ini yang sudah merasakan ini. Anak kelas tak itu, anak murid tak juara. Hampir tiap tahun juara. Tidak pernah dikasih, walaupun tidak minta ya, setidaknya penghargaan lah. Ujian bahwa berhasil membimbing anak murid kita. Tidak pernah itu, jarang. Kalaupun ada 1-2 Ji. Tapi giliran anak malas, kutu dan lain sebagainya, dicari gurunya. Apa gurunya ini? Kenapa ini anak malas begini? Kenapa ini anak merah semua nilainya? Kenapa ini anak malas ke sekolah? Padahal orang tua tidak sadar keterikatan segitiga bermuda yang saya maksud, orang tua, guru, dan siswa itu harus saling kerjasama itu. Dan kesalahan orang tua sekarang pada umumnya saya lihat menyerahkan anaknya ke sekolah supaya jadi pintar. Salah itu. Seperti yang di awal saya katakan, ingin memasukkan anaknya ke pesantren supaya jadi pintar. Tidak bakalan itu kalau bukan maunya. Nah, dunia pesantren, dunia penuh dengan tekanan, serba larangan. Dilarang pegang HP, dilarang nonton TV, dilarang ini, dilarang itu. Nah, anak nakal tidak pernah mau dilarang. Jadi kita sudah bisa bayangkan apa jadinya itu anak. Ya, baik. Biasanya komentar-komentar para orang tua itu ketika anaknya berprestasi itu selalu mengatakan, "Papa bangga sama kamu." Atau tidak, lebih borro lagi dia bilang, "Oh, anaknya siapa dulu? Anakku itu." Tidak pernah kau dipuji gurunya. Mana gurunya? Mana gurunya? Yang berhasil membuat anak saya juara 1. Tidak, jarang. Jarang saya dengar begitu. Ya, tidak pernah disebut gula. Ini artinya apa? Kita memang disuruh ikhlas memang dalam mengajar dan membimbing anak-anak orang. Nah, sekarang kalau saya mau bertanya kepada salah satu peserta yang ada di sini, apa sih itu ikhlas? Sedangkan dalam surat Al-Ikhlas sendiri tidak disebut kata Al-Ikhlas di dalam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana kata ikhlas? Padahal nama surahnya surah Al-Ikhlas. Ya, mari kita ikhlas seperti gula. Tadi saya analogikan guru, yang larut tak terlihat tapi sangat bermakna. Ikhlas ini sesuai dengan motonya Departemen Agama, ikhlas beramal. Ya, sekalipun dalam dunia nyata sekarang ini sulit mendapatkan orang-orang ikhlas. Sulit. Kita masuk kamar mandi saja di terminal itu bayar. Ya, kalau meludah di luar negeri di sembarang tempat denda. Ya. Baik. Gula memberi rasa pada kopi, tapi orang sering bilang kopi manis, bukan kopi gula. Iya. Ya. Saya lanjut. Gula memberi manis pada teh, tapi orang tidak menyebutnya teh manis. Orang tidak menyebutnya teh gula, tapi teh manis. Iya. Sirup pandan yang bahan dasarnya gula, ya, tidak pernah disebut sirup gula. Tapi guru ikhlas dalam bekerja, larut dalam memberi rasa manis pada sirup itu. Intinya sampai sejauh ini penjelasan saya dan pemahaman Bapak Ibu, gula tidak pernah disebut, bahkan tidak pernah dihargai. Dan ini menjadi satu problema bagi kita. Itulah guru. Di sisi lain kita dituntut ikhlas. Jadi memang kayak maju mundur, maju kena, mundur kena. Ya. Tapi bersyukur guru-guru kita yang sekarang ini profesional,
bertanggung jawab dan mampu membimbing anak-anak kita walaupun tidak pernah diiming-iming oleh harta apapun yang bersifat materi yang berlebih. Dan ini satu kesyukuran sebenarnya dan harus dipertahankan dan menjadi contoh bagi yang lain. Tidak pernah disebut gula. Kapan disebut gula? Kalau berhubungan dengan penyakit. Jika berkaitan dengan penyakit, barulah disebut penyakit gula. Iya. Di sini intinya ini barang. Ya. Dan saya rasa Bapak Ibu yang ada di sini sekarang sepakat dengan ini. Dan orang kalau sudah kena penyakit gula, tinggal menghitung itu. Apalagi kalau ketemu dengan penyakit kuning. Sudah, satu basah, satu kering. Ya. Sebelum-sebelumnya tadi tuh tidak pernah dijelaskan gula. Kalaupun dijelaskan selalu negatif. Nah, sekarang sekalinya disebut berkaitan dengan penyakit. Apa itu? Penyakit gula. Ya. Gula. Dan ini masalah memang. Kita bisa keluar dari masalah ini, bisa. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita larut dengan permasalahan yang ada, kalau kita larut dengan apa kata orang, kita bakalan tidak maju, bahkan terkesan jalan di tempat. Maju tidak, mundur tidak, tapi jalan, tapi di tempat. Ya. Itulah yang dimaksud yang saya maksud di sini. Inilah hidup dan kehidupan. Kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang. Tapi sedikit saja hilaf yang kita lakukan dibesar-besarkan. Ya. Mudah-mudahan kita tetap konsisten, istiqomah, dan mampu keluar dari proses demi proses yang telah ditetapkan oleh PPG ini. Kalau orang Bugis bilang perbawa nih Pak, tinggal ujungnya ini. Saya paham kita punya kesibukan, saya paham kita punya banyak masalah. Abaikan dulu itu demi satu tujuan. Bukan berarti setelah kita sampai pada tujuan yang kita inginkan tidak ada masalah. Akan ada lagi masalah, cuma mungkin porsinya yang berbeda. Jadi kita memang selalu diliputi oleh masalah. Tinggal bagaimana kita meminimalisir masalah yang ada. Dan untuk menjadi guru yang profesional, ini mungkin wejangan saya terakhir misalnya, ya, jangan bawa masalah sekolah ke rumah dan jangan bawa masalah rumah itu ke sekolah. Bersikaplah memang harus seperti guru profesional. Profesional itu cuma gelar yang melekat pada diri kita dan kita harus dan perilaku kita, terutama terhadap anak-anak yang kita bina di sekolah. Kita adalah contoh dan suri teladan bagi mereka. Kita salah sedikit itu akan jadi besar. Tapi ketika kita berbuat yang baik, jangan disebut-sebut. Sabar. Walaupun saya tahu sabar ada batasnya. Singkat materi saya, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi pemicu kita semua untuk keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi selama ini. Ya. Karena ini adalah pertemuan terakhir dari saya untuk kita semua, ya. Masih ada dosen-dosen yang lain, ya. Di akhir ini mudah-mudahan di pertemuan awal kita, saya lupa sudah tanggal berapa itu, bagi saya pribadi berkesan. Ketika pertama kali bertemu walaupun lewat dunia maya, dari sekian peserta yang ada, saya selalu fokus ke Pak Romansyah. Bukan berarti yang lain tidak. Kenapa? Berarti ada something di Pak Romansyah ini. Dan di pertemuan kedua ketahuan bahwa memang Pak Romansyah memiliki mental block. Dan alhamdulillah di pertemuan berikutnya saya lihat itu sudah mulai berkurang. Siapa yang bisa merubah diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Orang lain itu tinggal memicu dan pemicu. Ya, kita awalnya berasal dari yang tidak ada daya, kemudian berkembang dan akan kembali menjadi tidak ada daya. Jadi mumpung sekarang kita punya daya dan energi,
Dan insya Allah selain dunianya kita dapat, insya Allah akhiratnya juga kita dapat. Ini tabungan kita dari anak-anak kita. Setiap kita mengajar, alhamdulillah itu insya Allah ya, semua anak-anak kita ajar itu mendoakan kita. Tentunya kalau doa yang baik-baik, jadi jangan mikir ragu. Ya, terus memberikan yang terbaik. Kita ini semua adalah batu asah bagi mereka yang ingin ditajamkan. Ikhlas. Ya, jangan mengeluh Bapak. Walaupun mengeluh jangan perlihatkan ke orang lain. Cukup hati tak yang tahu. Karena kapan orang lain tahu, kita akan dianggap enteng. Dianggap tidak mampu. Padahal sebenarnya kita mampu. Butuh dukungan kiri kanan. Bagi yang sudah berkeluarga, dukungan istri sangat berarti. Motivasi dari anak itu sangat berarti. Mereka-mereka lah yang tahu jatuh bangunnya kita. Ya. Jangan lupa tugas inti kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Mereka adalah penerima tongkat estafet kita selanjutnya. Siapa lagi? Ya. Di kesempatan ini juga saya meminta maaf atas nama pribadi jika ada hal yang kurang berkenan di Bapak Ibu, mohon sangat dimaafkan ya. Nah, memang begitu gayaku Bapak Ibu ya. Terlepas dari bagaimana saya mengajar di tingkat universitas ya. Saya begini. Saya tidak kurangi, saya tidak lebihkan ya. Apa ini? Ini yang kurasa Pak. Jangan bersedih. Ya. Kita sama-sama dengan profesi yang sama Bapak Ibu ya. Wah, kita mencoba mencerdaskan anak. Bukan berarti mereka tidak cerdas ya. Semua anak yang dilahirkan itu pasti cerdas. Tinggal kita mempoles. Nah, alat polesnya dikit. Insya Allah kita punya panjang umur, bisa bertemu nanti di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau membuat kegiatan seminar misalnya seperti kata Pak Romansyah, insya Allah saya siap ya memberikan pengetahuan ilmu pada mereka yang membutuhkan. Saya siap, insya Allah saya siap, dan saya sangat antusias dengan itu. Tinggal menunggu undangan dari Bapak Ibu semua. Tidak usah pikirkan masalah biayanya, kita sama-sama mengerti lah kalau soal itu ya. Saya biasanya kalau ke daerah memenuhi undangan, biasanya saya tidak bebankan yang mengundang itu biaya tidak. Selama saya mampu, ya biaya sendiri. Termasuk kemarin mahasiswa saya yang di Hasan Yamani mengundang saya, bahkan sampai 2 kali saya ke sana. Saya bawa mobil sendiri Bapak Ibu, tidak masalah. Padahal yang bersangkutan juga sudah merasa tidak enak, sebenarnya bikin tidak enak. Ini liburan. Ya, jadi kalau tadi siapa yang dari Luwu Timur itu ya memang jauh, tapi kalau dinikmati kan terasa dekat. Intinya saya tidak akan memberikan beban terhadap diri saya dan juga tidak akan memberikan beban terhadap orang yang mengundang saya. Ya. Dan saya tertarik dengan sepak terjangnya Pak Romansyah mau tingkat kabupaten, wah itu lebih bagus lagi. Karena mereka memang harus diperlihatkan contoh-contoh metode yang bagus dalam mengajar. Karena memang tema sentralnya yang sering saya bawa ketika workshop atau seminarnya itu hypnoteaching, bukan keajaiban mengajar, tapi sesuatu yang ajaib, yang tidak mereka guru-guru itu tidak pernah memikirkan itu, tapi saya pikirkan. Itulah caranya. Bisa workshop, bisa seminar, terserah. Cuma nanti misalnya kalau ada yang mau mengundang, jangan tiba masa tiba akal, minimal seminggu sebelumnya sudah dikonfirmasi. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang misalnya, saya akan kirimkan contoh proposalnya. Proposal di sini bukan permintaan dana ya, bukan. Di dalam proposal itu menjelaskan apa sih tujuannya seminar itu. Maksudnya apa, pesertanya dari mana saja, teknik seminarnya gimana, dijelaskan semua di situ.
Dan jika misalnya pihak sekolah masih kurang paham dengan itu, saya bersedia datang untuk audiensi. Kita akan permudah semua. Ya. Sekali lagi sebelum kita akhiri, pada Ibu Herianti, kepada Ibu Asmiati, Pak Romansyah, Pak Supardi, Ibu Suryani, Pak Mustafa, Pak Fitran, Bu Agustina, Pak Makmur Kamalu, Pak Haidar, Ibu Triwahyuni, Ibu Fatmawati, Pak Wahidin, saya atas nama pribadi memohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, salah kata, ya Bapak Ibu ya. Ya Allah, kita selalu ditunjukkan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu kerja secara maksimal di kemudian hari. Cuma nanti misalnya jika lulus dari ini ya info saja ke saya, Pak, saya lulus. Nah, jangan langsung lost contact. Info saja lulus Pak, itu senapa itu. Ya, setidaknya adalah hasilnya selama ini kita berkorban waktu dan tenaga bahkan kuota. Ada yang ansuran 100. Untuk sesi kali ini saya tidak akan buka sesi pertanyaan karena sudah lewat setengah jam dari janji saya dengan orang lain. Ya. Tidak sakit begini saya tetap menerima klien Bapak Ibu ya. Bukan karena uangnya tapi karena lebih kepada tanggung jawabnya. Sekali lagi terima kasih banyak, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita dipertemukan kembali ya. Nanti di info Pak kalau ada di Makassar Iya, saya lagi. Pak, insyaallah Pak. Tapi dulu. Ya, sambil nyanyi. Tapi Kalau dulu masih nih saya suka tadi dengan baca Qurannya tadi itu. pencairan yang sekarang tuh yang kemarin cuma 80 mah, 80 mah per minggu. Selama Baik, saya lift Pak ya. Udah tidak di? Pak, Assalamualaikum Kalau sisa warahmatullahi 19 wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. lupa nanti tuh komentar-komentarnya di LMS nih. Siap Pak, siap. Supaya kita kasih nilai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi Jadi wabarakatuh. selalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu Pak. Terima kasih nih Ustaz. Sehat terus. Sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah. lima. Ya Allah, sedih sekali rasanya saudara. Tidak. Dulu saya betul baru baca. Pak, betul ini saya menangis ini. Oh, luar biasa. Perlu mungkin diadakan kunjungan langsung ini ke rumahnya Ustaz, teman-teman. Insyaallah. Insyaallah kalau lulus ke semua. Iya. Saya rencana mau panggil pribadi Bapak ini insyaallah kalau lulus ini. Kan pas gitu 4 juta dulu aku dapat. Saya mau ajak ke rumah ini bakar-bakar ikan ini. Iya, 19. Lihat juga kami. Cairan. Dulu Pak Mustafa tetap tegar. Luar biasa Mustafa. Di bengkel. Tapi Dibikin di bengkel. tapi saya mau bertanya nih, bagaimana bisa kah itu? Halo? Bisa kah itu pelajaran kita ajarkan itu kita kembangkan? Maksudnya ini kan kalau kita video ini kemarin ini kan kita merasa apa nih kayak terbatas. Kita mau kembangkan. Tidak apa-apa aja kira-kira itu. Bisa juga. Maksudnya tidak apa-apa nih. Bagus itu. Iya. Iya. Yang dicari dari kita. Oh iya. Contoh-contoh misalnya kan ini materi saya kan Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Iya. Ini saya angkat misalnya ini kenapa ini Al-Quran dan hadis perlu menjadi pedoman hidup? Karena Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni in tamasat antadulu fi abada. Ini kan tidak ada di teks di silabus, tidak ada di RPP. Tidak apa-apa jadi? Iya, enggak apa-apa sih, Pak. Oh iya. Masukkan saja semua. Woi, Pak Makmur. Iya. Baik, nak kasih menas gak apa-apa karena bagaimana? Pasti selalu nama aku disebut. Iya. Sedikit Saya saya. mau enggak mereka matikan video. Panca ini andalan. Wah, luar biasa. Ini saya rekam ini masih saya rekam ini. Kenapa, Dek? Ah.
Ini nanti video nanti ini saya share lagi nanti. Berapa Pi? Berapa? 200. Aduh. Si Guji itu bupati malam.